Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih dapat diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti mata kuliah teologi Islam pada hari ini. Tak lupa pula sholawat dan salam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli. Yang mana kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang mengenal Allah Subhanahu wa taala atau Al-Mabdah, yang beranggotakan saya sendiri, Masyita Ad-Dina Harahap, sebagai moderator sekaligus pembaca pertama, dan teman saya Cindy Cynthia sekaligus pembaca makalah kedua. Baiklah, yang pertama itu adalah alam semesta ada yang menciptakan, yaitu Allah. Apabila kita memperhatikan hukum adat berupa keadaan dan peristiwa-peristiwa alam yang terus berulang-ulang terjadi setiap hari, maka orang yang menggunakan akalnya berkesimpulan bahwa keberadaan alam semesta dengan segala keadaan dan peristiwanya tidaklah terjadi dengan sendirinya, melainkan ada yang menciptakan dan mengaturnya. Kesimpulannya, hukum akal seperti ini akan muncul setelah memperhatikan keadaan alam semesta dari berbagai aspeknya, seperti yang pertama, keteraturan benda-benda langit. Bila kita memperhatikan hukum adat pada benda-benda langit seperti matahari dan bulan, semuanya berada dalam sistem yang teratur. Bulan tidak pernah terlambat untuk terbit pada setiap bulannya. Demikian juga matahari tidak pernah terlambat untuk terbit setiap pagi untuk timur dan sore harinya terbenam di barat. Yang kedua, ada kebaharuan benda-benda alam. Di sisi lain, kita perhatikan masing-masing benda alam itu semuanya adalah baharu. Artinya, selalu mengalami perubahan. Dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari muda menjadi tua, dan menjadi tidak ada kembali atau mati. Yang ketiga, jenis dan tingkatan makhluk. Jenis dan tingkatan makhluk ini selanjutnya, bila kita perhatikan makhluk-makhluk alam semesta ini seperti tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan manusia, masing-masing memiliki sifat dan jenis yang berbeda dari satu dengan yang lainnya. Yang keempat, kelahiran, pertumbuhan, dan kematian manusia. Manusia terlahir ke dunia secara bayi. Ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang kulit putih, dan ada yang kulit hitam. Ada yang terlahir sebagai anak orang kaya, dan ada yang miskin. Ada yang terlahir dari perbuatan di luar nikah, dan ada yang dari pernikahan. Ada yang sehat dan ada yang cacat. Ini semua bukanlah atas kehendak dan kemauannya, di mana terdapat hukum syara ditegaskan berulang kali dalam nas ayat-ayat Al-Quran, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, Quran Surah Al-A'raf ayat 54, yang artinya, sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu dia bersenayam
di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikuti dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah. Maha suci Allah, Tuhan semesta alam. Yang kedua, ada arti dan pengertian kata Allah. Ada yang memahami bahwa menadan sebutan Allah itu berasal dari kata labu yang berarti baginya, yang didahului kata sandang al sehingga menjadi Allahu, artinya hanya baginya lah, tiada yang lain, pemilik alam semesta ini beserta segala isinya. Sebutan Allah, istilah Al-Quran menunjukkan sejelas-jelasnya pada pengertian Tuhan yang esa, yang tunggal dan satu-satunya itu. Istilah Al-Quran untuk Tuhan ialah, sedangkan kata Allah didahului kata sandang al, kata sandang tertentu, dan dengan demikian merupakan istilah dan nama yang tak mungkin berarti lain dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Jadi, penanaman Allah menunjukkan bahwa Dia adalah zat yang dituhankan dan disembah oleh semua makhluk dengan penuh kecintaan, keagungan, tunduk dan berlindung kepadanya dalam semua kebutuhan dan musibah yang menimpa. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Masyita. Allah Maha Esa. 1. Allah, zat yang pertama ada. Allah beserta segala isinya, baik makhluk nyata maupun makhluk gaib, termasuk waktu adalah ciptaan Allah. Karena itu, pikiran kita tentu dapat memahami bahwa alam beserta segala isinya ini dahulunya tidak ada. Adanya Dia setelah Allah menciptakannya. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Allah itu merupakan zat yang pertama ada. Sebelum Allah menciptakan alam semesta, yang ada hanyalah Dia, adapun belum ada kecuali Dia. 2. Allah tidak punya oknum dan tidak punya anak. Seperti dalam surah Al-Ikhlas ayat 3-4 yang artinya, Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tiada sesuatu pun yang setara dengan Dia. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersaksi tentang keesaannya seperti terdapat dalam surah Al-Imran ayat 18 yang artinya, Allah menyatakan bahwasannya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan demikian itu. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Allah pencipta alam semesta. Adanya alam semesta ini karena diciptakan olehnya. Sekiranya Dia tidak menciptakan alam ini, maka alam ini tidak ada dan tidak akan pernah ada. Jadi adanya alam semesta beserta segala yang ada di dalamnya mutlak bergantung pada adanya Allah. Inilah yang dimaksud dengan firman-Nya seperti pada surah Al-Ikhlas ayat 2 yang artinya, Allah adalah Tuhan yang bergantung kepadanya segala sesuatu. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa alam ini permulaan adanya diciptakan karena Allah. Tetapi Allah tidak berpemula bahwa Ia yang menjadi penyebab penciptanya adanya yang lain. Ilmu Tauhid menetapkan keyakinan bahwa Allah itu adalah Qidam, asma Allah. Setelah Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk lain, dan menjadikan sebagai khalifah dan pemegang amanah terhadap Allah, memberitahukan nama-namanya melalui para rasul kepada manusia. Pemberitahuan Allah tentang nama-namanya atau Asmaul Husna tersebut seperti terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama di dalam surah Al-Hasyr ayat 24 yang artinya, Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai
Asmaul Husna, bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Yang kedua terdapat di dalam surah At-Taha ayat 8 yang artinya, dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia yang berhak disembah. Dia mempunyai Asmaul Husna atau nama-nama yang baik. Kesimpulan dari makalah kami adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta, pemilik, dan penguasa alam semesta yang bersifat esa. Artinya, dalam penciptaan alam ini, Dia tidak membutuhkan bantuan dari pihak manapun. Jelasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat wahdaniyah atau tiada sekutu baginya. Allah yang Maha Esa itu adalah zat yang hidup, bukan mati. Dia adalah yang maha mengetahui, bukan zat yang bodoh. Dia tahu bahwa Dia sendiri. Dia tahu bahwa tidak ada yang mengetahui bahwa Dia ada, atau tidak ada yang mengenalnya. Karena itu ilmu tauhid menetapkan bahwa Allah itu bersifat mengetahui atau ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, seperti di dalam surah Al-Ikhlas ayat 3-4. Sekian presentasi dari kelompok 7. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.